Perkenalkan, nama saya Hijaz Maulana. Mengalami masalah mental, gangguan mental, dan emosional. memiliki tingkat kesehatan mental yang baik. Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kuliah itu berjalan seperti biasanya? Masuk kelas, ngerjain tugas, ikut ujian. Tapi di balik itu semua, rasanya mental kita tuh lagi diuji. Capek, overthinking, dan terkadang kita juga merasa sendirian. Dan lewat video ini, saya mengajak kalian semua buat sadar seberapa pentingnya kesehatan mental di dalam kehidupan mahasiswa. Halo teman-teman. Kalau dilihat dari luar, mungkin hidup kita sebagai mahasiswa kelihatan baik-baik aja. Kuliah jalan, tugas dikerjain, ujian diikutin. Tapi seringkali yang gak kelihatan itu kondisi mental kita. Sampai mikir, ngerasa harus selalu kuat, dan capek ngejar standar yang tinggi. Di video ini aku mau ngajak kita ngobrol pelan-pelan tentang kesehatan mental mahasiswa dan kenapa hal ini penting banget buat perjalanan kuliah kita. Yang pertama, kita kenali dulu apa sih kesehatan mental. Kesehatan mental itu bukan cuman soal gak stres atau gak sedih, tapi tentang gimana kita memahami diri sendiri, ngatur emosi, dan tetap bisa jalan walaupun lagi banyak tekanan. Kalau mental kita lagi sehat, belajar bisa lebih fokus, pikiran lebih tenang, dan kita menikmati proses kuliah. Tapi kalau mental lagi bermasalah, hal-hal kecil bisa terasa berat dan semuanya jadi serba kepikiran. Realita tekanan mahasiswa. Tekanan sebagai mahasiswa itu datang dari banyak arah. Yang pertama, tugas menumpuk, deadline yang mepet, dan target IPK yang tinggi. Dan di sudut pandang psikologi, dalam psikologi ada teori kognitif behavioral yang menjelaskan bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku saling berkaitan. Misalnya, ketika kita terus berpikir takut gagal atau merasa gak cukup pintar, perasaan cemas akan muncul. Kecemasan itu kemudian mempengaruhi perilaku kita seperti susah fokus, nunda tugas, atau bahkan menghindari belajar. Kalau pola ini berlangsung lama, dampaknya bisa langsung terasa di hasil akademik. Yang pertama ada dampak langsung ke IPK. Mental yang lagi gak stabil seringkali bikin kita belajar tanpa fokus. Bukan karena kita gak mampu, tapi karena pikiran terlalu penuh. Akhirnya nilai tugas dan ujian menurun dan IPK turut berdampak. Ini jadi bukti bahwa menjaga kesehatan mental itu bukan pilihan, tapi kebutuhan dalam dunia perkuliahan. Hal kecil yang bisa dilakukan mahasiswa adalah yang pertama, ada istirahat yang cukup. Yang kedua juga harus jujur pada diri sendiri saat capek. Dan yang ketiga, cerita ke orang yang dipercaya. Dan yang keempat adalah manfaatkan layanan konseling kampus. Kuliah memang penting, IPK juga penting, tapi kesehatan mental adalah fondasi dari semuanya.
Kuliah boleh terus jalan, tapi mental jangan dibiarkan terus diuji sendirian. Mari mulai lebih peduli pada diri sendiri dan sesama mahasiswa supaya kita nggak cuma lulus dengan IPK tapi juga dengan kondisi mental yang sehat. Kuliah harus tetap jalan, tapi mental jangan diuji sendirian. Kita nggak apa-apa kok capek, kita nggak apa-apa ngeluh, kita nggak apa-apa nangis, kita nggak apa-apa cerita ke orang lain, kita nggak apa-apa buat minta tolong ke orang lain. Karena orang yang menjaga kesehatan mental bukan orang yang lemah, tapi orang yang lagi berusaha buat sayang sama dirinya sendiri.